Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirwanto, guru matematika di SMA Islam Nurul Fikri Serang. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK UNJ dan sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Berikut adalah video PPL saya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Talibah semuanya masih tetap semangat. Perkenalkan, nama Ustadz Hirwanto. Hari ini adalah aksi ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, Talibah semuanya, Ustadz minta bantuan untuk memulai doa sama Keisha. Ada Keisha? Pimpin doanya dulu. Musaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Oke, yang ada tujuan pembelajarannya. Untuk langkah berikutnya ada pretest ya. Disiap. Oke, requisites ya. Oke. Ada waktu 5 menit. Join my quiz. Nama asli aja, nama panggil 19 2. Sudah semuanya? Masih? Ada yang belum? Oke, kita lihat. Wah, Keisha. Mengingat kembali materi yang sudah diajarkan mungkin di SMP tentang kembali ke bagian profil tentang John Grown ya. John Grown itu adalah termasuk bapak statistika atau dianggap sebagai pendiri demografi ya. Kemudian ada namanya Dr. Anders Kresnayana, itu adalah bapak statistika yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang Carl Person ini adalah bapak statistika sebagai orang yang pertama kali menjadikan statistika sebagai ilmu pengetahuan ya. Jadi ada 3 tokoh yang menjadi motivasi kita ketika kita ingin belajar di dalam statistika ya. Kan belajar lumba-lumba ya. Kita belajar statistika ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan, ukuran letak data, kemudian menyajikan selanjutnya data. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian berikutnya kita akan lihat di slide-nya. Nah, kegiatan ini apa saja yang dinilai? Karena kita sudah terbagi dalam kelompok, ada kerjasama, kemudian ada keaktifan, kemudian nanti di bagian tertentu kita ada presentasi ya, hasil yang kalian diskusikan di teman kelompoknya. Kemudian yang terakhir adalah ada namanya post test ya. Nah, menjadi 5, ada orientasi, organisasi, membimbing, mengembangkan, dan menganalisis ya. Nomor 4 itu nanti kalian akan presentasi ya di tiap kelompoknya ya. Kita akan melihat apa yang dimaksud sebagai statistika, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana materinya. Di sini ada data ya, Talibah semuanya. Di sini ada data hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari sampai dengan Juli tahun 2016 ya. Garis ya. Kemudian di langkah berikutnya ada diagram batang ya. Ini apa? Diagram lingkarannya. Di slide berikutnya, satu lagi slide-nya. Diagram kotak garis ya. Itu ada kotaknya, kemudian ada garisnya. Sebenarnya tidak hanya yang saya jelaskan di depan, ada banyak sekali penyajian data, namun kita akan fokus dalam 3 ya. Yang pertama diagram lingkaran, kemudian diagram batang, kemudian diagram garis. Kalau yang ini tambahannya. Bisa Talibah eksplorasi ke dalam Microsoft Excel-nya ya. Jadi bisa dilihat Microsoft Excel-nya. Dan di bagian fase yang kedua kita akan pembagian kelompok. Ya alhamdulillah udah Ustadz bagi ke dalam kelompoknya. Di sini sebenarnya ada 6 kelompok karena ada 8 orang yang tidak masuk. Mungkin dua orangnya gabung ke kelompok yang lain ya. Jadi
Paling tidak satu kelompok itu ada 4 sampai 5. Diskusi ya, diskusi antar kelompok. Kita akan mengerjakan LKPD ya. LKPD-nya sudah ada semuanya? Sudah Ustadz bagikan? Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Terlibat semuanya LKPD-nya. Silakan didiskusikan antar teman kelompoknya. LKPD 50 menit ya, mengerjakan LKPD-nya selama 50 menit. Jadi 50 menit itu termasuk dalam presentasi ya, presentasi nanti hasil ya. Kita mulai dari jam 9.48, silakan sampai jam 10:20 menit ya, terlibat semua. Gede. Habis itu main tuh yang rata-rata ya. Berarti ngitung dulu ini ya. Berarti 12 ditambah 15 ditambah 11 tambah 28 ditambah 13. Satu kuartil malah. Nyari ininya media nih yang yang Oh, X ininya nggak sih? X6. Iya X6 Berarti X50. Iya. 50 ditambah 1. Yes. Sudah? Ada sudah sampai mana? Persentil pakai data tunggal. Ini data kelompok Sabura. Iya. Oke, data tunggal ya, kita bahas data tunggal. Maksudnya persentil ke-25 rumusnya. Ini ada rumusnya. Median. Persentilnya ada persentilnya. Ya. Jadi datanya dihitung dulu jumlahnya, kemudian dibagi 2. Ini kan 1, 2, 3 gitu kan urutan dia, kelas A dan B-nya. Jadi itu kelas apa itu maksudnya mediannya. Itu ya. Ya ini udah, ada kelompok ini ada pertanyaan? Berarti kalau median apa? Data ke berapa? Data ke 50 kan? 50, 51 kan? Karena dia genap kan? Gitu. Kalau dia ganjil itu ada 3, berarti 43, 43, 43 gitu. Itu frekuensinya. Gitu. Ada kelompok lagi yang pertanyaannya berarti 3 tambah 7 tambah 9 tambah 13 dapatnya berapa itu? Kan posisi datanya itu 15 menit lagi. Sebab biasanya kalau mau data kelompok dia ada rentangnya 14 sampai 17 itu enggak ada. Oh, ibu. Biasanya kayak gitu. Lihat tadi, lihat dari tabelnya kalau bentuknya satu-satu itu tunggal. Kalau dia kelompok dia ada rentangnya. 100. Baik, sudah semua ya? Kita akan itu nomor 2 ya, penyaji nomor 2 ya. Moderatornya memperkenalkan kelompoknya siapa, dari kelompok mana, namanya siapa. Kemudian ada yang penyaji ya, penyaji artinya dia yang akan memberikan penjelasan. Kemudian ada yang itu ya, yang gambar ya. Nanti ada yang jelasin ya, silakan. Kita hitung waktunya 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 isikan hasil diskusi. Jadi kan kita udah disediain kan data-datanya di sini.
ada berbagai macam cara penyajian data. Nah, di sini aku mau ngejelasin diagram garis. Tes gitu. Terus selesai. Udah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan nomor 2. Yeay. Kelas D itu paling banyak datanya, jadi modusnya adalah kelas D. Dari kami semua. Frekuensi ya Taliba ya, bukan datanya ya. Tadi ada beberapa yang salah persepsi, saya berikan penguatan lagi bahwa yang tingginya ini adalah frekuensinya ya. Kemudian yang datanya ini banyak. Gitu, sebanyak 12 ya. Bukan datanya 12, 15, 17, 28, 13 ya. Jadi saya beri penguatan lagi bahwa ini namanya adalah frekuensi ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 150 itu ada di data ke 48, data di umur yang ke-48. Jadi jawabannya 48. Terus ini kuartali 49 kurang 49. Nah, ini kan 0 dikali 0 berarti 0. Terus jadi jawabannya 49. Umur yang ke-48. ini ada pertanyaan nggak nih dari kalian? Ada pertanyaan di kelompok lain atau tanggapan? Luar biasa. Terima kasih. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup sampai sini aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Tadi kita bahas tentang bagaimana penentuan diagram garis. Ini penjelasannya. Silakan dilihat dan dicocokkan jawabannya. Kemudian yang kedua, di situ ada PEAN-nya 17, kemudian modusnya kelas 12D, kemudian mediannya ada 12C ya. Kemudian untuk soal yang ketiga itu ada mediannya berada di umur 48. Kemudian kuartilnya ada di umur 46. Kemudian ada di umur 48 ya, terlibat semuanya. Kan terlibat semuanya. Jadi artinya ketika kita mengerjakan LKPD yang saya jelaskan tadi, ketika soal nomor 2 ada beberapa yang salah persepsi ya di bagian kedua itu sebenarnya bagian 2, nah ini ya, yang batang yang tingginya itu ada frekuensinya, bukan datanya ya. Jadi saat berikan penguatan lagi bahwa yang batangnya itu adalah frekuensi ya, banyaknya frekuensi ya. Jangan salah. Udah, siap? Silakan. Kerjakan. Tunjukkan data tersebut secara cepat. Yang lain? Berapa? Kita lihat ya, soal nomor 1 ya. Oke ya, itu 1,25. Oke, terima kasih untuk post test yang pertama ya. Di post test yang kedua ya. Nih soal yang kedua, mudah. Bisa dikerjakan bagian C-nya saja, modus, median, dan kuartilnya. 37,5, coba. Bener nggak 37,5? Modusnya nggak ada, mediannya. Bener ya? Semuanya kita hapus dulu. Jadi ini kesimpulan. Hari ini kita belajar apa sih? Statistika. Satu orang coba tunjuk tangan. Saat hari ini saya belajar ya, silakan. Data tunggal, statistika data tunggal. Apa aja? Ya. Ya. Diagram. Oke, silakan hapus buat-buatnya. Jadi yang kita pelajari adalah penyajian data, kemudian itu ada topik materinya ya. Di sini penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran letak data ya. Nah, kemudian kita akan lihat kesimpulannya yang dapat kita simpulkan ya. Penyajian data, kemudian saya tanya, apakah Thalibah semuanya paham apa bagaimana cara penyajian data? Paham ya? Ukuran pemusatan data, oke. Ukuran letak
data. Nah, yang terakhir nih yang Ustaz tunggu-tunggu ya, satu orang atau dua orang menyampaikan bagaimana perasaan hari ini belajar ya. Senang ya, bahagia ya. Ya. Ya, Masya Allah banget ya. Ini ya, ada gambarnya ya. Tolibah semuanya, kita akan ada pertemuan besok ya. Pertemuan besok itu ada ini ya, ada jangkauan data, jangkauan kuartil, simpangan data, ragam. Untuk doa, Keisha, silakan Keisha, pimpin doanya. Oke, baik Talibah semuanya, lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Saat akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.